Kisah cerdik Abu Nawas menundukkan hewan, manusia saja manut apalagi cuma kingko. Berikut ini adalah kisah Abu Nawas menaklukkan seekor kingkong sirkus. Abu Nawas yang dikenal cerdik sehingga mudah menaklukkan siapa dan apa saja, termasuk Raja Baginda Harun al-Rasyid sekalipun. Suatu saat, Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Kemudian ada kerumunan massa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan kingkong ajaib," jawab orang-orang. Yakni pertunjukan kingkong yang bisa mengerti bahasa manusia. Bahkan kingkong itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja. Abu Nawas tertarik dan ingin menyaksikan kecerdikan dan keajaiban monyet. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik kingkong dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk, tetapi sia-sia. Kingkong itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan kingkong itu, Abu Nawas semakin penasaran sehingga ia maju untuk mencoba. "Tahukah engkau siapa aku?" Kingkong itu menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun kingkong itu tetap menggeleng. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. "Bila engkau tetap diam maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya kingkong itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat kingkong itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Pemilik kingkong itu marah hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Dia malu bukan kepalang. Hari berikutnya ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih kingkong hingga mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat kingkong bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan, saat-saat yang dinantikan tiba. Kini para penonton yang ingin mencoba, harus sanggup membuat kingkong itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa kingkong itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa aku?" Kingkong itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Kingkong itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Kingkong itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsem panas. "Tahukah engkau apa guna balsem ini?" Kingkong itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah ku gosok selangkanganmu dengan balsem?" Kingkong itu mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkang binatang itu. Tentu saja kingkong itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsem. "Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu?" Abu Nawas mulai mengancam. Kingkong itu mulai ketakutan. Rupanya ia lupa ancaman tuannya sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigihan kingkong yang dianggap cerdik. Jangankan seekor kingkong, manusia paling pandai saja bisa dikecoh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas mencari neraka,
Abu Nawas yang terkenal bijak dan cerdas, kali ini benar-benar membuat kesal dan mencemaskan. Warga kota Baghdad khawatir jika Abu Nawas sudah berubah menjadi tidak waras alias gila akibat tingkahnya. Kelakuan Abu Nawas dianggap tidak masuk akal oleh para warga karena di siang hari bolong membawa lampu minyak. Bukan itu saja, ia pun mengetuk dan masuk ke rumah-rumah warga sambil mencari sesuatu. Warga merasa miris dengan perilaku Abu Nawas tersebut. Mereka sangat menyayangkan, orang yang selalu dipercaya rajanya kini telah gila. Abu Nawas tak peduli dengan warga yang mulai menggunjingnya. Ia masuk ke rumah warga sambil menggoyang-goyangkan lampu minyaknya dan melongok mencari-cari sesuatu di dalam rumah. Dan itu dilakukan Abu Nawas di keesokan harinya, sehingga hal tersebut mengundang rasa ingin tahu yang besar salah seorang warga. "Hei, Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan sejak kemarin? Apa pula yang kau cari?" tanya si warga. "Aku sedang mencari neraka," ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, semua warga tambah yakin bahwa Abu Nawas sudah gila dengan memberikan jawaban tak masuk akal seperti itu. Kemudian warga melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja dan meminta supaya ia ditahan agar tidak membuat kekacauan di kemudian hari. Mendengar laporan warganya itu, Raja pun terlihat marah dan meminta para warga itu untuk menangkap si Abu Nawas. Saat sudah ditangkap, Abu Nawas dibawa ke hadapan raja karena ia penasaran dengan kelakuan Abu Nawas yang aneh itu. "Engkau ini gila atau sedang pura-pura gila? Hei Abu Nawas, mengapa kau bawa lampu minyak di siang hari dan masuk-masuk ke rumah warga?" tanya raja kesal. "Saya sedang mencari neraka, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas enteng. "Kamu memang sudah benar-benar gila, wahai Abu Nawas," kata sang raja. "Bukan saya yang gila, wahai raja, tapi mereka yang gila," jawabnya lagi. "Mereka siapa yang kau maksud?" tanya raja heran. "Mereka orang-orang yang menganggap aku gila dan menangkap serta menyeretku ke sini," tegasnya. Mendengar jawaban itu, raja pun meminta semua warga yang menangkap Abu Nawas agar berkumpul, menerima tantangan Abu Nawas. "Wahai kalian yang menganggapku gila, apakah kalian selama ini menganggap orang yang berbeda keyakinan dengan kalian adalah orang gila dan munafik?" tanya Abu Nawas. Mereka menjawab serempak, "Iya, tentu." "Lantas, apakah kalian menganggap orang yang gila dan munafik itu juga sesat dan akan masuk neraka?" tanya Abu Nawas lagi. Mereka kembali menjawab serempak, "Iya, tentu saja." "Baik, jika aku ini gila, munafik dan masuk neraka, di manakah neraka itu dan milik siapa neraka itu?" tanyanya lugas. "Neraka adalah milik Allah dan tempatnya ada di akhirat," ujar salah satu di antara mereka. Abu Nawas tersenyum dan memalingkan wajahnya ke arah raja dan kemudian berbicara kepadanya. "Wahai Paduka yang mulia, tolong katakan pada mereka, jika neraka milik Allah, mengapa mereka gemar menganggap orang yang berbeda keyakinan pasti masuk neraka?" Mereka semua terdiam dan kemudian Abu Nawas melanjutkan pertanyaannya. "Apakah mereka semua sudah menjadi panitia neraka dan mendapat mandat Allah untuk menjadi pencatat orang yang akan masuk neraka?" tanya Abu Nawas tajam. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, raja tersenyum dan membenarkan, kemudian meminta mereka semua pulang ke rumah masing-masing dengan damai. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan wanita muda cantik jelita. Suatu hari, Abu Nawas mendapat undangan dari seorang wanita muda yang cantik jelita. Wanita itu mengaku sangat mengagumi puisi-puisi Abu Nawas, dan ingin berkenalan dengannya. Abu Nawas yang penasaran pun menerima undangan itu,
dan pergi ke rumah wanita itu. Sesampainya di sana, Abu Nawas disambut dengan ramah oleh wanita itu. Wanita itu mempersilakan Abu Nawas masuk ke dalam rumahnya, dan menawarkan minuman dan makanan. Abu Nawas pun merasa senang, dan berpikir bahwa wanita itu memang benar-benar menyukainya. Namun, ternyata wanita itu memiliki niat jahat. Dia sebenarnya adalah seorang pencuri yang ingin mencuri harta Abu Nawas. Dia telah menyiapkan sebuah racun yang dicampurkan ke dalam minuman Abu Nawas. Rencananya, setelah Abu Nawas pingsan, dia akan mengambil semua barang berharga yang dibawa Abu Nawas. Abu Nawas tidak menyadari hal itu, dan meminum minuman yang diberikan wanita itu. Namun, sebelum minuman itu habis, Abu Nawas merasakan sesuatu yang aneh di mulutnya. Dia merasa minuman itu terasa pahit dan menyengat. Abu Nawas pun segera menyadari bahwa minuman itu beracun. Abu Nawas pun berpura-pura pingsan, dan jatuh ke lantai. Wanita itu melihatnya, dan mengira bahwa rencananya berhasil. Dia pun segera menggeledah tubuh Abu Nawas, dan mencari barang-barang berharga yang dibawanya. Namun, dia tidak menemukan apa-apa. Abu Nawas ternyata tidak membawa apa-apa selain pakaian yang dikenakannya. Wanita itu merasa kecewa, dan berpikir bahwa Abu Nawas mungkin menyimpan hartanya di rumahnya. Dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Abu Nawas, dan meninggalkan Abu Nawas yang masih tergeletak di lantai. Dia berharap Abu Nawas tidak akan bangun dalam waktu dekat. Namun, begitu wanita itu keluar dari rumahnya, Abu Nawas segera bangun dari pura-puranya. Dia merasa lega, dan berterima kasih kepada Allah atas keselamatannya. Dia pun segera berlari keluar dari rumah wanita itu, dan kembali ke rumahnya. Di rumahnya, Abu Nawas menemukan wanita itu sedang berusaha membobol pintunya. Abu Nawas pun marah, dan menegur wanita itu. Wanita itu terkejut, dan berpura-pura tidak mengenal Abu Nawas. Dia mengaku bahwa dia adalah seorang tetangga yang ingin meminjam gula. Abu Nawas tidak percaya, dan menuduh wanita itu sebagai seorang pencuri. Dia pun memanggil orang-orang sekitar, dan melaporkan wanita itu. Wanita itu tidak bisa membela diri, dan akhirnya ditangkap oleh orang-orang. Abu Nawas pun bersyukur, dan berjanji tidak akan mudah tergoda oleh wanita cantik lagi. Semoga kisah ini bisa menghibur Anda.